Setiap masa ada orangnya. Hidup ini adalah anugerah dalam rencana dan rancangannya. Setiap orang ada masanya. Setiap masa ada orangnya. Hidup ini adalah anugerah dalam rencana dan rancangannya. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Waktu sekarang akan keluar. Tuhan membuatnya dengan kasih setianya. Jadikan indah pada waktunya. Waktu yang lalu datang dan datang. Singkatnya hidup di dunia ini. Abadi hidup di sorga nanti. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Waktu sekarang akan keluar. Tuhan membuatnya dengan kasih setianya. Jadikan indah pada waktunya. Untuk segala sesuatu ada waktunya. Waktu sekarang akan keluar. Tuhan membuatnya dengan kasih setianya. Jadikan indah pada waktunya. Jadikan indah pada waktunya. Jadikan indah pada waktunya. Selamat malam Jemaat GKI Harapan Indah dimanapun Bapak Ibu sekalian berada. Pada malam hari ini saya akan membacakan firman Tuhan yang terambil dari Ulangan pasal 17 ayat yang kedua sampai dengan yang ketujuh. Hukuman mati untuk penyembah berhala. Apabila di tengah-tengahmu di salah satu tempatmu yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu ada terdapat seorang laki-laki atau perempuan yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu dengan melangkahi perjanjiannya, dan yang pergi beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, atau kepada matahari atau bulan atau segenap tentara langit, hal yang telah kularang itu, dan apabila hal itu diberitahukan atau terdengar kepadamu, maka engkau harus memeriksanya baik-baik. Jikalau ternyata benar dan sudah pasti bahwa kekejian itu dilakukan di antara orang Israel, maka engkau harus membawa laki-laki atau perempuan yang telah melakukan perbuatan jahat itu keluar pintu gerbang. Kemudian laki-laki atau perempuan itu harus kau lempari dengan batu sampai mati. Atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, haruslah mati dibunuh orang yang dihukum mati. Atas keterangan 1 orang saksi saja, janganlah ia dihukum mati. Saksi-saksi itulah yang pertama-tama menggerakkan tangan mereka untuk membunuh dia. Kemudian seluruh rakyat. Demikianlah harus kau hapuskan yang jahat itu dari tengah-tengahmu. Jemaat sekalian, bisa dikatakan bahwa sampai hari ini
seluruh dunia itu sangat kewalahan menghadapi virus corona. Termasuk salah satunya adalah Indonesia. Kita harus akui sampai hari ini Bapak Ibu sekalian, pemerintah kita terus bekerja keras, berjuang mati-matian untuk menuntaskan dan membawa keluar bangsa Indonesia dari pandemi ini. Tapi Bapak Ibu sekalian, seperti orang yang sudah jatuh ke tipak tangga, beberapa waktu yang lalu, beberapa media elektronik memunculkan sebuah berita yang cukup menggemparkan dan semakin membuat masyarakat menjadi sangat takut. Berita itu Bapak Ibu sekalian menyatakan bahwa virus corona dalam beberapa penelitian ternyata bisa bermutasi menjadi virus corona yang lebih dahsyat, yang penularannya bisa sangat-sangat berbahaya, 10 kali lebih menular. Tipe virus corona itu adalah D614G yang dikatakan itu sangat-sangat berbahaya. Nah, Bapak Ibu sekalian, hal ini membawa banyak orang menjadi lebih takut, seluruh dunia gempar, dan banyak peneliti-peneliti yang akhirnya mencoba untuk mencari berbagai macam solusi berkaitan dengan penyebaran virus dan mutasi dari virus ini. Bapak Ibu sekalian, layaknya virus corona yang bisa bermutasi, penyembahan berhala juga bisa bermutasi, Bapak Ibu sekalian. Kalau dulu Bapak Ibu sekalian, penyembahan berhala atau berhala itu sendiri kelihatan nampak. Orang menyembah patung, orang menyembah pepohonan, orang melakukan ibadah-ibadah yang bisa terlihat secara kasat mata. Tetapi Bapak Ibu sekalian, sekarang di zaman modern ini, berhala itu Bapak Ibu sekalian bermutasi menjadi hal-hal yang tidak mudah atau yang tidak bisa nampak secara kasat mata. Berhala Bapak Ibu sekalian adalah segala sesuatu yang menggantikan posisi Tuhan di dalam hidup manusia. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, yang namanya berhala adalah segala sesuatu yang menggantikan posisi Allah di dalam hidup kita. Berhala Bapak Ibu sekalian tidak hanya selalu berbicara soal sesuatu yang kelihatan, tetapi telah bermutasi menjadi suatu hal yang hari ini menjadi pengejaran manusia, menjadi prioritas hidup manusia, menjadi hal yang mengikat hidupnya sehingga membuatnya tidak berdaya. Di dalam hukum perjanjian lama, salah satunya dalam Ulangan pasal 17 yang kita baca ini, Bapak Ibu sekalian, hukuman bagi para penyembah berhala itu sangat fatal, sangat keras bagi mereka yang melanggar perintah untuk tidak menyembah Allah, tetapi mereka menyembah para berhala atau ilah-ilah lain. Hukumannya Bapak Ibu sekalian, mati. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, Tuhan sangat tidak menyukai, sangat menentang orang-orang atau umatnya yang menyembah, menaruh hidupnya, menjual dirinya kepada ilah-ilah lain selain Tuhan yang hidup. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, dikatakan bahwa dalam ayat ini, jikalau kamu menemukan salah seorang dari kamu, baik itu laki-laki atau perempuan, melakukan yang jahat di mata Tuhan dengan melangkahi perjanjiannya atau beribadah kepada Allah lain dan sujud menyembah kepadanya, maka Bapak Ibu sekalian, hal itu harus mendapatkan hukuman. Bapak Ibu, saya bertanya, kenapa kalau satu orang di dalam bangsa Israel itu melakukan penyembahan berhala, hukuman yang diberikan begitu keras? Kenapa tidak diampuni, kenapa tidak dirangkul dan lain sebagainya? Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, Tuhan sangat mengerti bangsa Israel. Tuhan sangat tahu sifat-sifat dari bangsa Israel ini. Mulai dari satu orang saja, satu orang itu bisa menyebarkan virus penyembahan berhala, sehingga banyak orang Israel yang akhirnya jatuh juga dalam penyembahan berhala. Penyembahan berhala itu layaknya seperti sebuah virus Bapak Ibu sekalian, yang mudah menular dari satu orang kepada orang lain.
Tuhan mau menentang, Tuhan mau memutus mata rantai penyembahan berhala itu dengan mengajak bangsa Israel untuk setia dan taat kepada Allah saja. Bapak Ibu sekalian, hari ini kita diminta untuk waspada terhadap berhala-berhala yang hari ini mungkin bertebaran di sekitar kita yang tidak nampak secara kasat mata. Apa yang menjadi perintah dan peringatan Tuhan kepada bangsa Israel untuk tidak menyembah berhala, hukum itu tetap berlaku sampai kepada hari ini. Mungkin Bapak Ibu sekalian kita berkata, saya tidak menyembah berhala seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel. Saya tidak melakukan hal-hal yang keji seperti bangsa Israel. Tapi Bapak Ibu sekalian, bukankah terkadang bisa saja cita-cita kita itu menjadi berhala dalam hidupmu dan hidupku. Pekerjaan kita bisa menjadi berhala dalam kehidupan kita. Uang, harta, tahta bisa menjadi berhala dalam kehidupan kita. Ketika hati dan pikiran kita semuanya diikat, semuanya terfokus kepada hal-hal yang duniawi, sehingga kita tidak peduli lagi dengan relasi kita dengan Tuhan. Kita mengejar segala sesuatunya, kita memfokuskan, mengerahkan hati dan pikiran kita untuk hal tersebut, sehingga kita mengesampingkan Tuhan. Kita tidak lagi punya waktu berdoa, kita tidak punya lagi waktu beribadah, kita tidak punya lagi waktu persekutuan, kita tidak punya lagi waktu untuk membaca firman Tuhan. Semuanya tergantikan oleh berhala-berhala yang tidak nampak itu. Bapak Ibu sekalian, kita harus hati-hati. Kita harus meningkatkan kewaspadaan terhadap berhala-berhala yang telah bermutasi hari ini. Bapak Ibu sekalian, berhala bukanlah sesuatu hal yang mengerikan. Tetapi berhala adalah seperti taman hiburan yang menyenangkan. Sehingga Bapak Ibu sekalian, karena berhala itu menyenangkan, menarik, maka banyak orang yang akhirnya tertarik untuk mengejar atau menyembah berhala itu. Kalau Bapak Ibu sekalian, berhala itu adalah satu hal yang mengerikan, menyeramkan, maka tidak ada yang mau untuk tertarik menyembah berhala. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya akan mengakhiri rema pada malam hari ini dengan firman Tuhan yang terambil dari Keluaran pasal 20 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-6. Lalu Allah mengucapkan firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya. Sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Bapak Ibu sekalian, mari kita semua boleh mencintai dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati. Kita boleh kembali untuk terus belajar dan belajar, untuk tetap menjunjung tinggi, memuliakan Tuhan, mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya, sehingga kita tidak jatuh dan terjerembab ke dalam dosa penyembahan berhala yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memberkati setiap kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk malam hari ini kami boleh mendengar firman Tuhan yang boleh mengingatkan kami kembali untuk waspada terhadap berhala-berhala yang ada hari ini. Biarlah apa yang telah dilakukan oleh bangsa Israel tidak kami lakukan dalam kehidupan kami, tapi kami boleh hidup terus memuliakan Tuhan, hidup terus berfokus kepada Engkau, mengandalkan Engkau saja dalam kehidupan kami. Tuhan, kami juga terus berdoa ya Tuhan, menyerahkan untuk setiap saudara seiman kami yang hari ini mungkin sedang bergumul dengan kehidupan mereka. Kiranya Tuhan boleh memberkati mereka satu persatu. Mereka yang sedang bergumul dengan kondisi keluarga mereka, mereka yang sedang bergumul dengan kondisi kesehatan, mereka yang sedang bergumul dengan masalah ekonomi. Kiranya Tuhan sendiri yang boleh melawat mereka, Tuhan yang boleh menjamah, memberkati, mencukupkan kehidupan mereka ya Tuhan.
Dan terlebih ya Tuhan, mereka boleh tetap kuat di dalam Tuhan menghadapi masa-masa yang tidak mudah ini. Kami juga terus berdoa, menyerahkan untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, kami memohon pertolongan belas kasihan Tuhan, boleh memberikan hikmat, kekuatan bagi para pemimpin bangsa ini, bagi tim medis yang terus berjuang ya Tuhan melayani bangsa ini, membawa keluar bangsa ini dari krisis pandemi ini ya Tuhan. Kami memohon pertolongan Tuhan, kiranya Tuhan boleh menyertai bangsa kami, kiranya Tuhan boleh memberkati negeri kami ini, sehingga kami boleh segera keluar dari masa-masa pandemi ini ya Tuhan. Kami berseru kepada Engkau ya Tuhan, karena kami percaya Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang hebat, yang sanggup menolong kami keluar dari setiap krisis kehidupan kami ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami juga berdoa menyerahkan untuk istirahat kami pada malam hari ini. Kiranya Tuhan boleh berkenan memberkati kami, sehingga esok hari kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Hidup ini adalah anugerah dalam rencana dan rancangannya. Setiap orang ada masanya,